Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan podcast atau berbincang langsung dengan narasumber kita dengan judul yaitu Wanita Tangguh. Di sini kami melakukan podcast ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu keaisyaan, kemuhamadiahan dan keaisyaan. Baik, langsung saja kita mulai podcast kali ini. Sebelumnya kita perkenalkan dulu narasumber kita yaitu dengan Mbak Galuh. Mbak Galuh. Sebelumnya izin bertanya nih Mbak, apa namanya? Untuk boleh memperkenalkan diri gitu Mbak, deskripsikan diri Mbak gitu, menurut Mbak sendiri aja gimana? Ya, nama saya Galuh Fitriana Marciano. Usia saya 20 tahun. Asal mana Mbak itu? Asal Bantul. Kerja di mana Mbak sekarang? Kerja di Primafood. Udah berapa lama? Baru masuk ya 1 bulan ini. Baik, untuk memulai podcast ini kita akan mulai pertanyaan dari pertama yaitu pertanyaan pertama, boleh nggak Mbak ceritakan kehidupan Mbak setelah menjadi setelah apa namanya setelah maaf sebelum ini tanya Mbak sekarang orang tua nggak apa tidak? Bapak saya sudah nggak ada. Terus saya hanya sama ibu dan adik saya. Itu kalau boleh tahu untuk meninggal Iya. meninggal itu dari kapan itu Mbak untuk Bapak? Saya dari kelas 5 SD. Wah, lama juga berarti ya. Ya. Berarti sekarang di keluarga ini sudah ada, berarti ada berapa keluarga Mbak? Maksudnya berapa anggota dalam keluarga? 3. 3, Mbak, Ibu, sama adik. Iya. Adiknya kelas berapa, Mbak? Adik saya kelas 1 SMP. Oh, berarti selama ini ibu yang menjadi pelaku. Iya, betul Mbak. Terus Mbaknya setelah lulus SMA terus yang menggantikan ibunya jadi pelaku ya? Iya. Oh, berarti Mas sekarang lulusannya lulusan SMA ya? Mbak? Iya. Baik, pertanyaan berikutnya coba kau tanyakan dulu. Jadi Untuk saat ini menjadi seseorang seperti Mbak Galuh itu nggak mudah kan? Terus banyak hal yang dimana itu perlu penguatan diri sendiri. Nah, bagaimana cara Mbak untuk menguatkan diri sendiri untuk sendiri dalam menjadi tulang punggung keluarga? Ya pastinya selalu semangat aja. Ingat, kita itu tulang punggung. Yang harus bertanggung jawab itu kita sendiri. Gimana kalau nggak apa-apa Pak, kita kan aja nggak apa, kita have fun aja Pak, ini nggak tertekan juga kok, nggak apa-apa. Mau ketawa-tawa juga bebas kok di sini. nangis boleh nggak? Iya. Kalau cuma ibu sendiri kan kasihan. Itu apa Kak, di pada saat proses tersebut gitu, pada perjalanan ini gitu, dirasa ada pengen seperti orang lain gitu Mbak, kayak apa namanya, yang namanya seumuran gini gitu ya, pasti ingin melihat wah gitu pengen seperti dia gitu, tapi ngerasa terus apa sih yang bisa meyakinkan untuk diri sendiri gitu Mbak, seperti bagaimana supaya ini tetap kan namanya hidup ini tetap berjalan gitu, supaya yakin ya udah kan menerima gitu dengan keadaan seperti sekarang gitu. Ya itu semua udah ada garisnya kan Mas. Iya. Artinya ya udah kita harus kuat aja, percaya aja besok ada jalannya. Gitu aja. Kalau untuk pada saat bekerja sendiri itu apa ada suka dan duka? Kalau dalam dunia kerja itu kan suka keras gitu Mbak, kadang ada yang sirik atau apa gitu yang membuat tekanan batin atau membuat apa namanya diri kita ini smart down gitu. Pernah nggak Mbak pernah mengalami tersebut? Pernah Mas. Ya biasa di dunia kerja itu kalau senior ya gitu. Pasti ada. Tapi percaya aja, semua itu hanya kembali kepada diri sendiri aja. Boleh ceritain nggak sih Mbak gimana dunia kerja itu kerasnya gimana? Yang pernah dialami aja semacam di gambar si apa namanya kayak yang namanya junior gitu ya, pasti disuruh-suruhnya banyak banget gitu, kayak di perintah-perintah gitu. Iya. Cuma itu ya Mas yang menonjol di perintah-perintah itu. Ya udah. Sampai naik dewe gitu. Seenaknya gitu. Iya, seenaknya sendiri. Tapi nggak apa-apa sih. Tetapi nggak ini apa tujuan untuk bekerja itu apa? Iya. Jadi
jadikan motivasi gitu. Tujuan rezeki saya di sini untuk apa, dan tidak untuk apa namanya, tidak seperti yang lain itu mungkin hanya untuk mengisi kekosongan atau apa gitu. Apa lagi ya? Apa namanya? Untuk sekarang Mbak udah bekerja di beberapa kali tempat atau masih tetap di tempat yang sama pada saat mulai bekerja sendiri? Saya sudah bekerja di 2 tempat. Yang pertama di Swalayan, ini yang kedua. Swalayan berapa lama itu Mbak kerjanya? 1 tahun lebih 3 bulan. Kenapa Mbak yang pindah ke Iya. itu? Alasan. Alasannya pindah itu. Kalau boleh tahu. Kan masih muda, mau cari pengalaman. Oh iya. Jadi untuk sebagai batu loncatan ya. Iya, Yang benar. namanya jangan hanya stuck di tempat saja gitu. Kalau misalnya dirasa sudah apa namanya, sudah mengetahui gitu dunia kerja di tempat ini seperti ini, dan dirasa tidak ada mengembangkan diri untuk diri sendiri gitu, lebih baik mencoba di hal tempat atau yang baru gitu ya, tempat yang baru. Terus Mbaknya ada rencana untuk ganti tempat lagi yang lebih baik nggak Mbak? Ya, yang pastinya dijalani dulu aja ya, Pak. Pasti ada. Besok cari yang lebih baik lagi. Gitu. Kalau sekarang bertanya tentang bagaimana gitu Mbak cara mengatur keuangan gitu kan, yang namanya Mbak bekerja kan pasti bertujuan untuk apa namanya, membantu meringankan keluarga gitu, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana cara mengatur keuangan itu Mbak? Apa dari gaji itu dirasa cukup untuk membantu kehidupan keluarga atau masih ada tambahan yang lain gitu untuk menambah keuangan sendiri? Pastinya juga kurang ya, Mas ya. Kalau cuma saya sama ibu yang bekerja, tapi cukup membantu lah. Ya cukup membantu ya, dan meringankan gitu Iya. keluarga ya. Terus itu buat itu juga apa? Buat sekolah adiknya juga ya? Iya. Coba mau nanyakan tentang apa nih? Maksudnya kayak yang ini untuk pertanyaan tentang diri sendiri gitu. Apakah keinginan untuk, kan Mbaknya lulusan SMA gitu ya? Pernah nggak Mbak terpikir untuk mencoba kuliah atau apa gitu Mbak? Pernah, Mas? Terbesit gitu ya Mbak ya? Iya, terus. Berarti karena Mbak kuliah juga kan nggak bisa apa namanya, nggak mematokkan umur. Di saat nanti sudah ada keuangan cukupi gitu ya, bisa kok kuliah di umur 25 tahun juga bahkan masih bisa untuk perguruan tinggi swasta gitu. Atau bisa cari beasiswa gitu, sekarang banyak beasiswa. Kalau untuk ini Mbak, apa namanya, kan di saat terkadang gitu yang namanya kehidupan pasti ada yang komentar-komentar gitu ya, dari kehidupan baik di apa namanya, seperti di lingkungan keluarga atau lingkungan rumah, sekitar rumah atau kerja gitu. Terkadang yang bikin gua sakit hati, pernah nggak ada Mbak, kayak komentar-komentar yang membuat sakit hati atau terbayang-bayang gitu? Ya pasti ada lah, Mas. Yang untuk keluarga sendiri ada nggak Mbak yang apa namanya, yang kayak dia itu sering komentar kita gitu, sering apa namanya, di sebenarnya kalau ibu-ibu itu julid gitu ya, julid itu orangnya. Ada, kalau di keluarga sendiri ya biasa. Kalau kita susah kan malah didonkan lagi, bukan malah disemangati. Terkadang yang bikin semangat itu mah orang lain, bukan keluarga kita sendiri. Emang sih ya, namanya keluarga pada saat susah kadang dianggap orang lain, bahkan diituin, tapi pada saat senang gitu, kadang tenang pasti dideketin gitu ya. Kadang malah lebih dijulitin lagi. Sebelum menutupi, apa ya, kasih saran atau apa ya, solusi yang bisa diberikan oleh mungkin Mbak, apa namanya, Mbak udah pernah mencoba untuk melakukan dropshipper belum? Apa itu, Tahu nggak? Mas? Apa? Dropshipper sendiri merupakan suatu apa namanya, usaha gitu ya, yang dimana kita menjualkan sebuah produk orang lain tapi tanpa modal, dengan hanya modal skill yang kita punya, seperti modal desain atau modal marketing kita gitu. Maksudnya di jiwa marketing kita digunakan untuk melakukan hal tersebut. Jadi di situ kita menjual produk orang lain tanpa modal, hanya memasarkan, tapi di situ kita mendapatkan keuntungan yang lebih dari harga produk yang asli gitu, dari si yang dropshipnya itu. Oh, kayak punyanya Mbak itu loh, biasanya kan Mbaknya buat story kayak baju Oh. gitu. Kan itu buat sampingan tuh. Ya. Oh, sudah, berarti sudah melakukan ya. Tetapi untuk di marketplace sendiri belum pernah mencoba ya, seperti di Shopee, Tokopedia atau
Lazada membuat akun yang menjadikan sebuah akun dropshipper gitu. Oh belum. Berarti bisa nanti ya kita bisa lakukan apa namanya? Kita bisa berikan pelatihan gitu ya. Bisa berikan pelatihan yang mana kita memberikan solusi gitu ya untuk membantu keuangan gitu ya. Di situ kan nanti kita belajar mengenai materi terlebih dahulu bagaimana cara untuk membuka akun-akun online itu untuk bisa melakukan dropshipper yang membuat kita mudah untuk diakses oleh pihak marketplace sendiri. Apa namanya? Jadi untuk solusi nanti kita sudah pikirkan bagaimana kita cara untuk membantu gitu ya. Insya Allah gitu bermanfaat gitu untuk kedepannya. Apalagi mau di Sebelum menutup ini, ada nggak sih kata-kata motivasi untuk penonton semua? Salah satu apa kata mutiara atau apa gitu? memberikan motivasi gitu kayak gimana gitu, manfaatkanlah gitu kepada orang-orang yang diberi kelebihan oleh Tuhan gitu untuk bisa berada di saat ini, posisi saat ini, karena tidak semua orang pasti bisa merasakan yang kita rasakan gitu ya. Pasti yang namanya manusia melihatnya selalu ke orang lain gitu ya untuk patokan hidupnya. Jadi saya kayak bikin gitu ya. Coba kayak kata-kata semangat aja lah untuk diri sendiri gitu minimal, atau kepada orang-orang yang sama-sama menjadi seorang tulang punggung gitu dalam keluarga gitu yang padahal umurnya untuk masih masa pendidikan. Apa ya? Mungkin Selalu bersyukur aja karena orang lain belum tentu sekuat kita dan kita belum tentu sekuat orang lain. Jadilah wanita mandiri yang penuh dengan cita-cita. Dengarkan ya para penonton bahwa apa namanya, kita sebagai tulang punggung harus tetap bersyukur gitu. Apa yang kita rasakan saat ini belum tentu dimiliki orang lain gitu ya. Jadi jangan merasa insecure gitu ya, merasa apa kita itu paling ya kepada Tuhan untuk menyalahkan gitu, bahwa keagungan apa namanya kebesaran Tuhan itu tidak selalu memihak kepada kita, merasa jangan seperti itu, karena ya untuk rezeki atau kehidupan ini sudah sesuai dengan porsi masing-masing yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa lagi ya? Apa? Baik, karena sudah apa namanya sudah menjelaskan gitu ya. Udah dapat gitu poin utamanya gitu, bahwa narasumber kita ini merupakan salah satu wanita tangguh yang dimana pada saat umur ini harusnya sebagai mahasiswa atau masih menempuh pendidikan, tetapi dia menjadi seorang tulang punggung keluarga yang membantu untuk apa namanya meringankan gitu ya ekonomi keluarga, membantu ibunya untuk untuk kehidupan sehari-hari gitu, yang mana ada tanggungan lain seperti adiknya yang sedang masih sekolah gitu ya. Jadi yang dapat kita ambil dari kisah kali ini apa ya? Coba. Yang bisa kita ambil dari kisah Mbak Galo itu tetap bersyukur dalam keadaan apapun dan selalu semangat. Jangan cuma melihat yang atas, tapi ya selalu tetap melihat ke bawah, karena tadi sendiri gitu, kita itu kadang posisi kita saat ini suatu keinginan oleh buat orang lain gitu, jadi tetap bersyukur ya. Oke. Terima kasih untuk Mbak Galo ya sudah meluangkan waktunya gitu ya untuk berada di tempat ini, dan mohon maaf mengganggu waktu kerjanya karena pada saat ini bukan hari ini ya, tapi mungkin untuk sedang libur ya Mbak? Iya. Oh, ya, baik, kita akhiri podcast kali ini. Terima kasih kepada Ibu Irfa yang telah memberikan tugas kepada kita, sehingga kita tahu gitu ya bahwa kehidupan kita itu tidak semua merata gitu ya, sehingga kita tahu dengan mengenal kisah dari Mbak Galo sendiri, dari kehidupannya kita mendapatkan sebuah pelajaran. Baik, kita akhiri podcast kali ini. Untuk Mbak Galo, terima kasih sudah datang ke tempat ini dan tetap semangat untuk berjuang demi menjalani kehidupan ini, karena saya yakin gitu bahwa nanti juga Mbak akan merasakan yang namanya kesempatan untuk bahagia. karena porsi masing-masing sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.